Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 27 sama 32. Yang pakai kitab 19 sama 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Hakim udah ketemu Bang Hakim bacanya? Udah. Bang Fajar udah, Bang Fajar? Rapi. Yang mana ya? Oh, kemarin habis malas itu. Malas. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ya gulam, insib syabakata du'ai. Bukan? Mana gede banget lagi yang baru nyampe. Mau apa kagak itu? Geseran bang. Ya gulam, insib syabakatad du'ai warji' ilar ridho la tad'u bilisanika wa qalbuka mu'taridun. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, insib syabakatad du'ai, buatlah jebakan-jebakan doa. Warji ilar ridho, dan kembalilah kepada ridho. La tad'u bilisanika wa qalbuka mu'taridun. Jangan kamu berdoa dengan lidahmu dan hatimu berpaling. Itu kecilin lah itu suaranya. Telolet. Udah tuh. Jelas. Tegakkan jebakan-jebakan doa dan kembalilah kepada ridho. Dah. Jelas itu dah. Pak Yusuf udah jelas? Belum. Kiai? Apa? Bukan. Kita kan selalu diajarin tuh. Dan ayatnya juga sering kita bacakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan berdoa. Kemarin selain dalam beraktivitas kita jangan sampai punya sifat malas, semua aktivitas kita kerjakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Selain itu juga kita iringi dengan jebakan-jebakan doa. Itu Pak Yusuf. Usahanya kita kerjain, doanya juga gitu. Kita jalanin.
Dua-duanya jadinya. Itu. Sabarnya kita terapkan, sholahnya kita terapkan. Itu. Jalur daratnya kita tempuh, jalur langitnya juga kita tempuh. Dua-duanya tuh jadinya. Jadi siangnya kita beraktivitas seperti biasa, yang kerja pada kerja, yang dagang, yang usaha, yang ngajar, silakan aktivitas seperti biasa. Dengan tetap menerapkan tuntunan yang Allah berikan. Nanti pas malamnya jangan lupa gitu. Giliran kita berdoa. Siangnya kita beraktivitas seperti biasa, malamnya kita doa dah. Gitu. Dua-duanya jadinya. Jalur daratnya kita pakai, jalur langitnya juga kita pakai. Gitu. Begitu Pak Yusuf maksudnya. Dirikanlah, buatlah jebakan-jebakan doa. Warji ila ridho, dan kembalilah kepada ridho. Kalau kita udah usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan, doa juga kita udah baca, udah kita lakonin, sisanya serahkan kepada ridho. Apapun hasil yang Allah berikan buat kita, kita terima gitu. Begitu Pak Guru Besar. Yang penting tugas kita untuk zohiriyahnya kita beraktivitas semaksimal mungkin, sebaik mungkin, doanya juga kita baca, sisanya untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan buat kita, kita terima. Warji ila ridho, terima itu. Apapun yang Allah anugerahkan buat kita. Jelas itu, Kiai? Pak Yusuf, jelas sudah. Udah tuh. Doanya ya pakai cara biasa yang diajarin sama guru kita. Entah itu baca bismillah ke 787. Apa baca sholawat ke 1000 kan gitu. Itu doanya. Kan banyak dah kita diajarin tuh. Kayak tadi yang kita baca. Bismillah 11, syahadat 11, istighfar 11. Itu termasuk doa yang kita panjatkan. Usahanya kita kerjain, doanya pun kita kerjain. Masing-masing saya rasa udah pada dapat senjata semua dari Buya itu. Tinggal dipakai aja. Tinggal dibaca, tinggal diamalin. Terutama yang habis sholat dah. La ilaha illallah 165. Itu jangan sampai ditinggal. Karena ada juga yang diajarin habis subuh baca waqiah 3 kali, sholawatnya 41 kan gitu. Pokoknya segala macam kita kerjain. Itu namanya jebakan-jebakan doa kita. Dan dulu juga waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, di bagian tata cara ibadah untuk karyawan, untuk kelompok muhtarib, kan dia cara ibadahnya siang dia beraktivitas seperti biasa, dan malamnya dia gunakan untuk mengerjakan wirid-wirid yang dia punya. Itu waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub. Kelompok muhtarib seperti itu tugasnya. Jadi bukan cuma sekedar usaha doang tanpa doa, juga enggak sebaliknya. Doa doang, usaha kagak. Jadi dua-duanya tuh, usaha dan doa. Buat usahanya jangan males, habis itu kita tambah dengan doa. Duanya yang banyak Bang Impul, yang banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 500. Banyak dah pokoknya amalan dari guru kita udah banyak betul. Ibarat kayak orang resep mah udah sebuku udah.
tinggal jalaninnya doang. Mang Pudin, apalagi Mang Pudin mah emang tahun ngaji udah 40 tahun gitu. Udah banyak banget, udah selemari, udah amalan mulu. Apa Mang Haji? Itu tegakkan, buatlah jebakan-jebakan doa dan kembali kepada ridho. Nanti setelah kita jalankan doanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Gitu. Tugas kita mah hanya sekedar menjalankan perintah. Yang pertama, perintah untuk beraktivitas dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang kedua, menjalankan tugas untuk berdoa. Sisanya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan doa pun tujuannya bukan ngarepin sesuatu, ya cuma sekedar menjalankan tugas. Ya kalau emang penasaran, coba aja jalani. Kali kata Pak Juju, saya doa, tau mana belum juga. Coba aja istiqomahin 4 tahun, 8 tahun, gitu, istiqomahin. Ntar go. Udah tuh. Hadirin amin. Cukup. Tapi jangan ngarepin. Ntar wiridnya ngarepin lagi. Murnikan aja, ikhlaskan aja. Tadi tuh niatannya kita mah cuma sekedar menjalankan tugas untuk berdoa. Gitu. Menjalankan tugas untuk berzikir. Jangan ngarepin juga. La tad'u bilisanika wa qalbuka muqtaridun. Jangan kamu berdoa hanya dengan lidahmu, tapi hatimu berpaling. Apa besok? Apanya? Iya, jangan sampai kita wirid mawirid tiap malam, zikir mah terus kita kerjain, tapi hati kita kagak yakin bahwa Allah Maha Kuasa dalam memberikan anugerahnya. Romana hati kita kagak yakin pisan. Zikir mah dibaca tiap malam sampai pada pegel, sampai pada sakit pinggang, tapi kagak yakin pisan. Kan bedanya kita sama ulama-ulama dulu kan begitu. Sama orang-orang dulu. Orang-orang dulu mah sekali baca meskipun pendek, tapi karena yakin banyak hasilnya. Nah kita baca sampai ribuan, ratusan. Cuma karena kagak yakin juga. Karena kagak yakin, doa mah dibaca tapi hatinya berpaling dari Allah, kagak yakin. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Waktu Nabi cukup. Kayak yang itu aja. Ada santri dikasih amalan sama gurunya, bakar beton 10, meleduk 1, tinggal 9 gitu. Bakar beton 10, meleduk 1, tinggal 9. Karena dia yakin, emang boleh dapat dari gurunya, bener-bener dia amalin, dia yakinin. Gurunya berangkat haji, dia berangkat juga. Udah gitu kagak naik kapal lagi, naik belarak, berangkat. Karena yakin Pak Yusuf. Lah kita baca bismillah 1000 kali, 10.000 kali, bukan kagak yakin. Itu masalahnya, karena hati kita nggak yakin. Makanya dilatih dalam aktivitas kita, ditambah dengan doa kita latih tuh hati kita agar yakin kepada Allah. Yakin aja udah. Ilok gitu. Ilok.
Dari situ, ya nambahin, cukup. Tapi lagi ya, tadi jangan sampai dalam doa yang kita baca, dalam wirid yang kita baca, jangan sampai kita ngarepin sesuatu di situ. Udah ikhlasin aja. Sekedar menjalankan perintah untuk berdoa, sekedar menjalankan perintah untuk wirid, untuk zikir. Nanti kalau ngarepin jadi salah lagi. Yaumul qiyamati yatadzakkarul insanu ma fa'ala fid dunya min khairin wa syarrin. Fannadamatu hunaka la tanfa'u wa dzikru thamma la yanfa'u. Yaumul qiyamati, atau kalau pakai yaumal boleh ya, pada hari kiamat. Yatadzakkarul insanu ma fa'ala fid dunya min khairin wa syarrin. Semua manusia akan mengingat kembali apa yang dia kerjakan selama di dunia, dari kebaikan dan keburukan yang dia kerjakan. Awes. Fannadamatu hunaka la tanfa'u. Maka penyesalan di sana di hari kiamat la tanfa'u, tidak ada manfaatnya. Wa dzikru thamma la yanfa'u. Mengingat perbuatan di sana la yanfa'u, juga tidak ada gunanya. Kayak Mang Ma'ruf sekarang lagi nyender aja bengong. Coba lagi muda gua rajin ya. Kali sekarang udah kayak orang-orang. Gitu. Lagi nyesel aja. Nanti gue di akhirat itu begitu. Lagi nginget-nginget aja. Coba kalau dulu lagi hidup kita selalu ngerjain perbuatan baik ya, karena kagak sengsara kali. Lagi nginget aja. Tapi percuma, penyesalan di sana nggak ada manfaatnya. Nginget-nginget waktu kita masih hidup juga nggak ada gunanya. Makanya mumpung kita dikasih hidup oleh Allah, ayo kita isi hari-hari kita dengan perbuatan baik. Mau itu ibadah yang kategorinya mahdoh, yang langsung antara kita dengan Allah, atau ibadah yang sifatnya ghair mahdoh, ibadah yang sifatnya sosial. Yang penting kita usahakan dalam aktivitas kita 24 jam semuanya bernilai. Jangan sampai ntar di sono baru nyesel kita. Ini bekal nih, bekal ntar buat habis lebaran. Kan mulai aktivitas lagi tuh kayak biasa. Jangan lupa tuh, sabarnya kita pakai, aktivitas dengan sebaik mungkin, doanya juga kita pakai. Usahakan 24 jam kita semuanya bernilai baik. Jangan sampai hari-hari kita terbuang sia-sia. Waktu yang kita punya, ujungnya kebanyakan kosong. Jangan sampai. Udah situ dah. Pasarin namanya enggak? Cukup. Kalau semuanya guru Anda, saya kan nggak ngapa-ngapain di mana? Ya kan cuma diemnya juga dalam rangka menjalankan tugas kan. Kalau Pak Guru mah tugas ngawasin guru-guru yang lain. Itu pun bernilai baik. Apalagi kalau sambil diem hatinya diisi zikir mah kan, cakep banget udah. Cuma bengong aja. Main HP dah.
Jadi jangan sampai ada hari-hari kita yang kosong dari nilai baik, dari perbuatan baik. Kita usahakan tuh. Ini bekal buat besok habis lebaran. Tahu namanya enggak? Cukup. Asya'nu fi tadakkuril yaumi qoblal mauti. Yang menjadi poin penting di sini adalah ingat tentang hari-hari yang kita jalani sebelum datangnya kematian. Dan sekarang tuh kita introspeksi lagi, muhasabah lagi. Apakah hari-hari yang kita jalani ini banyakan kosongnya, apa banyakan beisinya? Jangan sampai beli duku seplastik yang mulus cuma 10. Sisanya busuk semua gitu. Jangan sampai. Apa, Ceng? Tuh. Mana dioplos, separuh duku separuh kokosan. Ya kan dulu kita sering tuh asal pergi ziarah ditawarin salak yang mulus atasnya doang, bawahnya busuk semua. Jangan sampai hari-hari kita kayak begitu, banyakan kosongnya. Apalagi kalau sampai bernilai buruk mah, banyakan maksiatnya sama ibadahnya, sama kebaikannya. Jangan sampai. Makanya terus tiap hari kita muhasabah lagi, kita introspeksi lagi. Kira-kira dari 24 jam ini banyakkan yang kita isi pakai ibadah atau yang kita lewatin tanpa ada perbuatan baiknya. Rasa-rasanya banyakkan kosongnya banget ya. Apalagi yang masih pada muda mono, banyakkan tidurnya. Ntar bangun tidur main HP. Ntar dia capek main HP, dia main. Apa? Ya iya mungkin kalau nyeselnya duluan mah pada bener orang. Nyusul depanan, keserudung gak bisa. Dan sekarang kita latih untuk terus ingat dzikrul harti wal badri waqta hasodin nasi la yanfa'u. Mengingat ingatan untuk menanam dan menabur benih waktu orang-orang sedang panen nggak ada gunanya. Nah, orang-orang udah panen, kita baru lagi pengen nandur. Kemudian udah ketinggalan udah. Di akhirat kita udah tinggal panen doang. Baru inget coba ya. Kalau dulu lagi hidup, kagak ada gunanya. Nah, sampai itu Pak Yusuf bacain ayatnya itu. Laula akhortani ila ajalin qorib la asoddaqu wa akum sholih. Kan gitu. Rabbi laula akhortani, ya Allah, kalau engkau kembalikan saya ke dunia sebentar aja, la asoddaqu, saya bakalan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya jadi orang baik. Sampai ngomong begitu. Cuma kan nggak ada gunanya lagi, nggak ada manfaatnya lagi, udah telat udah. Karena di sono nanti kita udah saatnya panen doang, nanamnya dari sekarang ini. Makanya ayo kita manfaatin, kita isi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Dah jelas, ya nabi enggak. Bangke semua kali, Bawori kali, Bawori. Cukup. Yang lain kali, Bang Andi. Enggak, Kong.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dunya mazra'atul akhirah. Apalnya sampai situ. Faman zara'a khairan hasoda gibtotan wa man zara'a syarran hasoda nadamatan. Ustaz tadi apalnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Sampai situ dah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk memanen di akhirat. Faman zara'a khairan hasoda gibtotan. Maka orang yang menanam kebaikan hasoda gibtotan, nanti di sana dia akan memanen gibto. Atau dalam riwayat lain pakainya rogbah ya, hasoda rogbatan gitu. Dalam riwayat lain. Wa man zara'a syarran hasoda nadamatan. Dan orang yang menanam keburukan, dia akan memanen penyesalan. Kalau nanamnya baik, yang ada nanti gipto di sono. Coba dulu ngerjain banyakan lagi ya, kagak cuma segini kali. Gitu. Ya gipto jadinya. Apaan? Yes. Bukan. Jadi pengen yang banyakan. Jadi itu bahasa gipto. Pengen dapat lebih banyak. Karena dulu di dunia infaknya cuma 5.000 mulu, pas begitu di akhirat manen, coba dulu kalau di dunia infaknya 50.000 ya, banyakan kali dapatnya. Ngajog begitu. Iya ngajog bahasanya. Aduh, ngajog bet dah begitu. Kalau tau dapatnya gede mah gitu. Penyesalan yang positif ya. Gitu. Ngajog. Nemu aja bahasa kampungnya tuh, ngajog. Nyesel kan positif jadinya. Kalau dia menanam kebaikan yang ada nanti ngajog, enak juga ya. Kalau dia nanam keburukan, nanti nyesel yang ada. Coba dulu kalau sholatnya lebih rajin lagi ya, banyakan lagi dapatnya. Gitu. Coba kalau ngaji tiap hari ya, banyakan lagi kan dapatnya. Gitu. Ngajog jadinya. Udah tuh, jelas. Idza ja'akal mautu intabahta waqtala yanfa'ukal intibahu. Apabila datang kematian kepadamu, barulah kamu akan sadar. Dan saat itu tidak ada manfaatnya lagi kesadaranmu. Udah meninggal? Pengen balik lagi udah kagak bisa kan gitu. Pengen berbuat baik udah nggak ada nilainya. Makanya mumpung kita lagi dikasih hidup oleh Allah, kita isi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Mumpung. Jangan sampai nanti udah meninggal baru nyesel. Jelas tuh Pak Guru? Pak Guru besar jelas? Nambahin nggak? Ustaz saat ini nggak nambahin? Cukup? Hah? Inti bang apa? Sadar. Kenapa? Sadar setelah mati nggak ada gunanya ya. Nggak ada gunanya.
Kan intabaha itu kan sadar. Intabaha yantabihu intibahan, kan gitu. Tuh, beda bentuknya doang. Tadi di awal fi'il madi, di ujung fi'il masdar. Intibah. Nggak ada gunanya lagi. Kita baru sadar ketika udah meninggal, nggak ada gunanya lagi. Kayak gini nih, Ramadan udah mau habis kan. Coba kalau dari awal Ramadan kita isi, udah banyak kali bolehnya, begitu kan. Makanya kan sampai ada ucapan juga tuh, kalau seandainya orang-orang tahu nilai yang terkandung di dalam Ramadan, pasti semua orang akan mengharapkan 1 tahun itu semuanya Ramadan. Saking besarnya tuh kan, nilai ibadah sunnahnya bernilai pahalanya sama kayak ibadah wajib. Ibadah wajibnya dilipat gandakan. Itu giptoh tuh ya. Itu giptoh namanya. Coba kemarin dari awal kita ngikut begitu. Bolehnya banyak kali, udah berendong petong gitu. Kandut-kandutan. Ini mah bang di ujung doang, Bang Hakim gitu. Coba dari kemarin-kemarin. Itu tuh. Allahumma nabbihna min naumatil ghafilina. Min naumatil ghafilina anka al jahilina bika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, sadarkanlah kami dari buayan kelalaian kami terhadapmu, dari bodohnya kami denganmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah tuh. Cara ngisinya 2. Siangnya kita pakai beraktivitas seperti biasa, sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Kita kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Malamnya kita jalanin wirid kayak biasa gitu. Cara ngisinya agar 24 jam waktu kita tidak ada kosongnya, atau kalaupun ada yang kosong agak banyak kosongnya gitu. Banyakan diisinya. Apa? 2 baru yang mana? Allahumma nabihna itu. Udah tuh, jelas. Cukup dah. Kewajiban nambahin nggak? Pak Guru besar kali? Cukup. Ya gulam, suhbatuka lil asyrari tuqi'uka fi su'iz zanni bil akhyari. Wahai anak-anakku tercinta, suhbatuka lil asyrari tuqi'uka fi su'iz zanni bil akhyari. Persahabatanmu kepada orang-orang yang tidak baik, itulah yang membuat dirimu selalu buruk sangka kepada orang-orang baik. Aur. Jelas itu Pak Yusuf? Ilok belum paham. Kiai namanya Kiai. Jadi nggak boleh kita bergaul dengan orang-orang yang nggak baik. Bergaul silahkan Kiai, sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Yang penting jangan sampai bersahabat. Udah, sekedarnya aja. Kan dalam bergaul kita ini ada 4 tingkatannya. Yang pertama ada namanya kenalan. Gitu. Mang Sarip kenal sama Anu, kenal. Gitu. Sekedar kenal doang. Ada yang namanya temen, ada yang namanya kawan, ada yang namanya sahabat.
Sahabat tuh paling tinggi. Kenalan, kenal nggak sama si Anu? Kenal gitu. Cuma jarang ketemu, bahkan kagak pernah ketemu, cuma kenal doang. Yang Anu ya orangnya ya begitu. Apa bagus? Ada temen kenal, sering ketemu, cuma nggak ampe deket, sekedar temen aja, jarang ngobrol. Gitu. Kalau ketemu ya ngobrol kayak biasa, tapi jarang temen namanya. Ada yang kawan, itu yang udah kayak ampe baju sama celana dah, kemana-mana berdua aja kayak biji. Gitu. Apa gitu? Itu kawan. Ada lagi yang sahabat. Sahabat itu baru dah yang ampe saling tukar rahasia. Gitu. Yang ampe jadi temen curhat, itu sahabat namanya. Udah tinggi levelnya tuh. Nah kalau sama orang-orang buruk, sama orang-orang yang kurang baik, ya sekedar temen nggak jadi masalah, silakan. Tapi jangan jadikan sahabat. Sekedar bergaul di lingkungan kita silahkan, tapi jangan sampai kita jadikan sahabat orang-orang seperti itu, karena itu yang membuat kita sering suuzon sama orang-orang baik. Apa itu? Contohnya aja dah, contohnya misalkan Ustaz Satiri sholatnya rada lamaan dikit, rada lamaan dikit. Nah buat orang-orang yang asyror, yang kurang baik, kan mereka suuzon, nanya, tuh apa sih yang dia baca? Sholat apa begitu amat Romana? Gitu. Jadi suuzon tuh, karena sering kumpulnya sama orang-orang yang sholatnya cepat kan gitu, sama yang kurang baik. Kita yang zikirnya sampai geleng-geleng, sampai lelet banget kan gitu. Sama orang-orang yang kagak pernah lihat begitu kan jadi buruk sangka. Tuh orang ngapa sih zikir sampai begitu amat Romana? Kan begitu Pak Yusuf. Yang membuat orang-orang itu suka suuzon dengan orang-orang baik karena dia bergaulnya sama orang-orang yang kurang baik. Gitu jadinya. Kita ngaji malam-malam kan begitu, kata orang-orang, ngapain sih ngaji malam-malam, nyiksa badan aja gitu. Mata kan ada haknya juga, kagak, hak nggak ada matanya, yang ada haknya sepatu. Kan begitu ujungnya tuh, karena bergaulnya, bertemannya, bersahabatnya sama orang-orang yang kurang baik. Begitu ngelihat orang yang betul-betul menerapkan tuntunan Allah, ngelihat orang-orang yang baik, yang ada malah buruk sangka, malah mandangnya kurang baik jadinya. Ya sama kayak begitu kan. Ya, coba dah Bang Uri pulang ke rumah, dia pakai cara sholat dari sini. Lah kalau kagak dikomentarin sama orang kampungnya. Apa? Oh, Yusuf. Ya begitu. Karena bertemannya sama orang-orang kurang baik. Jadi begitu ngelihat yang sesuai tuntunan, yang ada malah aneh, malah buruk sangka jadinya. Denger aja Bang Uri. Dia kata wali. Lah bagus kata wali mah. Daripada Bang Hendrik ada ku-nya, ku wali gitu. Begitu tuh. Kenapa jadinya penyebabnya begitu kita nerapin tuntunan di masyarakat agak aneh? Karena mungkin mereka sering kumpulnya sama orang-orang kurang baik, begitu ujung-ujungnya. Yang ada malah buruk sangka jadinya.
Imshi tahta zilli kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aflahta. Berjalanlah di bawah naungan kitabullah azza wa jalla, Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aflahta, maka kamu tergolong orang yang beruntung. Biarin dah, meskipun sama orang-orang kita dianggapnya aneh, dianggapnya kagak umum, biarin dah. Yang penting kita menerapkan tuntunan dari Al-Quran dan tuntunan hadis, tuntunan dari Allah. Biarin orang mau ngomong apa, go gitu. Orang mau nilai apa, go. Yang penting kita menerapin tuntunan. Nanti go, waqad aflahta. Kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung, yang sukses. Ya karena mau belum berasa aja. Nah, kalau dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu sampai ditantang sama pengarangnya. Kalau dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, kalau emang kamu enggak percaya sama saya, ya nanti kita buktiin bareng-bareng di akhirat siapa yang benar, begitu. Ditantang. Cuma di sono tapi nanti kita lihat di akhirat siapa yang benar, gitu. Udah tuh, jelas. Faktor nambahin, cukup. Pasani kali. Ya cuma memang lagi-lagi menerapkan tuntunan di tempat kita, di kampung kita, ya emang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti penuh perjuangan, berat. Dan buat ngerubah masyarakat jadi ngikutin tuntunan itu perlu proses yang lama, nggak sebentar. Ya itu kan. Tapi nanti gue ujungnya pada ngikut. Gitu. Dah. Das tuh. Ya, apa itu? Hah? Foto. Ya kaumu. Terus ini nih. Titiknya. Entar dulu, jangan terakhir aja. Ngaji terakhir ngeri kita. Ya qaumu istahyu minallahi ta'ala haqqal haya'i. Wahai orang-orang pilihan Allah, malulah kepada Allah dengan betul-betul malu. Dengan malu yang sebenarnya. Kita kan ngomongnya doang malu sama Allah. Tapi pada hakikatnya mah kagak malu pisan. Ngakunya doang malu sama Allah. La tagfulu, jangan terus-menerus lalai. Jangan selalu berada di dalam kelalaian. Zamanukum yadi'u. Waktu yang kalian miliki itu terbuang sio-sio. Ya kalau nggak percaya coba aja hitung dewek. Kira-kira kebanyakan waktu yang sia-sia apa kebanyakan yang kita isi kan gitu. Dari 24 jam waktu yang kamu miliki terbuang sia-sia. Apa Rahmat? Iya, diisi sama tidur, sama main, sama ngobrol. Belum terbengongnya. Apa? Waktu yang kalian miliki itu terbuang sia-sia. Qad ishtaghaltum bijam'i ma la ta'kuluna. Kalian terlalu sibuk ngumpulin sesuatu yang tidak kalian makan.
Kalian terlalu sibuk ngumpulin sesuatu yang tidak kalian makan. Kerja kiai dari pagi sampai malam, sampai ketemu pagi lagi. Padahal yang dia makan sepiring-sepiring juga. Biar kata dapatnya banyak banget kok, yang dia makan sepiring lagi kan begitu. Apaan Bang Hakim? Ntar belum punya duit, dia beli motor, dia beli mobil, bikin rumah, beli tanah. Kan kagak ada yang dimakan itu. Apa Bang Haji? Ya kalau masih ibadah sih nggak jadi masalah. Cuma kadang-kadang buat nyari yang kayak begitu, ibadah kita tinggalin, kan gitu. Sholat kagak, puasa kagak. Apalagi ibadah yang lain mah. Begitu dapat duit yang kepikiran nambahin investasi, sedekah lupa, kan begitu. Zakatnya kagak inget. Kan kagak dimakan semua ujung-ujungnya. Cuma buat jadi bahan aku-akuan doang. Alhamdulillah sekarang tanah saya ono ada 10 meter. Buat aku-akuan doang. Dia meninggal dibawa kagak. Yang ada cuma bahan rebutan anak-anaknya doang, kan begitu. Kali kalau ada yang dijariahin mah, diwakafin mah, ntar dia dapat pahala jariahnya. Ada yang dia sedekahin mah, jadi bekal buat dia pulang ke akhirat. Ini makan kagak. Apa, Bang Andi? Gitu. Kalian terlalu sibuk mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Bukan yang nggak boleh ya, silahkan. Tapi jangan lupa kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Kalaupun kita nyari itu, jangan sampai kita tinggalkan ibadah gara-gara itu. Gara-gara usaha, gara-gara kerja, sampai kagak ibadah. Ntar jangan lupa kalau udah dapat sebagiannya kita sedekahkan. Jangan dipakai buat nambahin aset mulu. Begitu tuh. Apa? Bukan yang nggak boleh punya, bukan. Jangan sampai lupa sama ibadah. Begitu Bang Hakim. Iya. Pasrah amat tuh. Wa ta'maluna ma la tudrikuna. Dan kamu sibuk menghayalkan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Lagi sibuk aja ngayal, sampai kapan kita punya mobil Alphard gitu. Sampai kapan kita punya mobil 4Zero gitu. Hah? Lagi ngayal aja. Kau malu. Gitu. Emang sih ngayal itu termasuk kerjaan yang paling cepat dapatnya. Duduk bentar kita udah punya duit 10 miliar udah. Gitu. Udahnya waktu kita habiskan buat mencari sesuatu yang kita nggak makan, sampai ninggalin ibadah, ngayalin sesuatu yang belum tentu bisa kita punya, belum tentu kita dapatkan. Lagi ngayal aja. Bang Adul kerjaan ngayal. Waktu benuna malatas kununa. Kamu sibuk membangun sesuatu yang tidak kamu tempatin. Apa Rahmat? Karena lagi-lagi rumah kita yang sebenarnya adanya di sono. Udah sekarang mah
rumah nggak usah mewah-mewah, 2 lantai 3 lantai cukup. Begitu Pak Rahmat. Nggak usah lebar-lebar, cukup 500 meter gitu cukup. Karena lagi-lagi kita bangun semewah apapun tetap aja yang nanti yang nempatin anak kita, cucu kita. Buat kitanya mana? Ya cuma kalau udah rombeng mah renovasi. Ingetin tuh. Artinya tetap kita punya silahkan. Tapi jangan lupa jatah kita yang buat di sono. Jangan dihabisin semuanya di sini, jangan. Ada yang buat kita bangun di akhirat. Ada yang buat kita makan di akhirat. Gitu. Jangan dihabisin semua di sini, jangan. Kullu hadza yuhjibukum an maqami rabbikum azza wa jalla. Semua ini menghalangi dirimu dari makom Tuhanmu azza wa jalla. Semua yang disebutkan ini itulah yang menghalangi kalian dari makom Tuhan kalian azza wa jalla. Makanya kita jauh dari Allah. Kagak sampai-sampai juga. Ama ibadah kagak, sholat ditinggal, jauh dari Allah. Hidup gelisah aja. Tapi lagi ya, bukan berarti nggak boleh punya, silahkan. Tapi jangan sampai semuanya kita habisin di sini. Itu doang. Jangan sampai juga orang Islam rumahnya pada miskin-miskin, kerek-kerek buat rumahnya. Mana bajunya udah pada buluk, pecinya udah pada merah. Jangan sampai ada Islam begitu. Tetap silahkan bikin rumah yang mewah, beli mobil yang cakep, tapi jangan semuanya dihabisin buat itu doang. Ada sebagian yang kita jariahkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang nanti bakal jadi bekal kita di sana. Udah tuh. Jelas? Pak Ketua nambahin cukup. Mbak Yani, jelas sudah. Pak Ridwan nambahin nggak cukup? Kita udah beraktivitas sebaik mungkin, doa kita jalanin. Kalau dikasih hasil yang banyak oleh Allah, jangan lupa. Jangan lupa tuh. Ada yang kita sisihin buat kehidupan kita yang sebenarnya. Dah, situ dulu dah. Udah jam 1:30. Sebelum saya tutup, kayak namanya nggak cukup apa Yusuf? Ini nulisannya kapan? Lah kapan aja nanti Pak Yusuf. Nanti juga kalau saatnya kita umumin. Dah situ. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan dan para donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jamaah yang sudah membantu sehingga pengajian kita dari awal sampai selesai bisa berjalan dengan baik, lancar. Tiap malam juga bisa sahur bareng. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dan juga karena besok kita mau lebaran, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bergaul selama ini punya banyak kesilapan, kehilapan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.